perkenalkan, aku Salma Nabilah atau biasa dipanggil Salma, dan saat ini aku berusia 24 tahun. Kalau sekarang kesibukannya, aku merupakan seorang KOL spesialis di salah satu advertising agency di Jakarta. Dan ya menjadi latar belakang aku adalah aku tuh mengalami perubahan mood yang cukup drastis dan itu ada periodenya gitu sih. Jadi kan aku tuh kerja di, bisa aku bilang kan di ranah industri kreatif ya. Dan aku juga merupakan seorang KOL spesialis yang sering banget ketemu orang pastinya gitu, ketemu orang banyak dan lain-lain. Tapi memang sudah ada beberapa faktor-faktor yang menjadi trigger aku mengalami seperti ini gitu. Dan itu berlangsung cukup lama, cukup panjang dari kecil sampai akhirnya aku berani ke psikolog di tahun 2019. Awalnya ya cuman ke psikolog aja sebenarnya gitu. Tapi sampai pada akhirnya aku ngerasa kayaknya ini udah nggak bisa ke psikolog lagi deh gitu. Dan akhirnya aku mutusin ke psikiater. Dan ya pada akhirnya juga aku jadi tahu gitu aku kenapa gitu. Dan ya kayak aku ditanya gitu, kamu tuh lebih cenderung ke depresinya atau ke maniaknya kayak gitu-gitu. Terus sampai ya itu aku mengenal diri aku gitu, kayak aku kan lebih cenderungnya kan ke depresionalnya ya yang cukup lebih dominan gitu. Sampai pada akhirnya aku harus minum obat dan obatnya pun juga mungkin teman-teman pasti tahu ya obatnya juga bukan obat sembarangan juga gitu. Dan sempat ngerasa down gitu ketika aku searching nama obatnya, kayak oh untuk mood stabilizer, oh untuk antidepresan kayak gitu-gitu loh. Awalnya aku ngerasa kayak segininya ya gue ya gitu, tapi pada akhirnya ya udah aku mencoba untuk sayang gitu sama diri aku gitu, karena menurut aku ketika pergi ke professional help aku ngerasa itu salah satu bentuk aku sayang ke diri aku gitu. Kayak aku tuh mengenal diri aku lebih lagi, aku tuh kenapa, faktor apa aja sih yang bikin aku kayak gini, kira-kira apa sih hal yang seenggaknya bikin aku tidak merasa sedih, kira-kira bagaimana sih cara aku berempati kepada kondisi orang lain gitu. Karena aku ngerasa gitu sebagai aku yang mempunyai mental illness kayak gini pun, aku juga nggak boleh bikin orang jadi harus apa ya, bisa aku bilang jadi kayak kasihan gitu sama aku gitu. Dan aku yang ngerasanya ya aku tuh hidup seperti biasa aja gitu, malah aku nggak mau kayak dikasihanin dan lain-lain sih gitu. Ya udah, tapi pada akhirnya aku ngerasa kayak ketika setelah aku pergi ke profesional, ya udah akhirnya aku ngerasa kayak setelah aku pergi ke professional health, aku lebih kenal diri aku jadi tahu treatment apa yang pas, dan itu tidak menghalangi aku untuk beraktivitas setiap hari gitu. Kayak apalagi kan aku itu ya, aku kan kerja di industri kreatif ya, balik lagi harus ketemu orang dan lain-lain gitu. Dan justru aku jadi semakin lebih produktif gitu dengan hal itu, dan aku juga menikmati apa yang menjadi pekerjaan aku sekarang gitu sih. Dan ya emang harus sayang gitu sama diri kita sendiri gitu. Sayang itu bukan berarti kita terus-terusan self reward ya. Sayang itu ketika akhirnya kita tahu gitu, kita tuh bisa emosi karena apa, kita tuh bisa senang karena apa, dan kita bisa balik lagi ke keadaan yang lebih baik gitu. Kita bisa moodnya biasa aja, moodnya jadi senang lagi karena apa gitu. Jadi mengenal diri sendiri itu prosesnya panjang, dan tentunya juga pergi ke professional help juga sebuah bentuk langkah untuk mencintai diri sendiri. Kalau dari aku ya, mengenai stigma mental health di Indonesia, kadang kita tuh ngerasa kayak takut untuk ngebuka diri gitu, takut dicap sorry to say orang gila, freak dan lain-lain gitu. Tapi menurut aku juga sekarang udah bukan saatnya kayak gitu gitu, karena aku sering banget gitu kayak ditanya sama teman aku, Sal, sorry, karena aku sering juga ditanya sama teman aku gitu kayak, Sal, psikolog yang oke tuh di mana ya? Sal, kalau ke psikiater tuh hal apa sih yang harus kita lakukan gitu. Dan aku seneng gitu dengan itu gitu, kayak sebenarnya mungkin kita ngerasa diri kita tuh nggak baik-baik aja, tapi kita berani loh untuk bertanya, untuk meminta pertolongan dan lain-lain gitu. Karena balik lagi ya, kadang tuh kita tuh juga tetap butuh orang lain gitu untuk terus menemani kita dan berproses gitu. Jadi ya menurut aku pergi ke professional help, terus mencari tahu tentang kondisi diri kita itu nggak apa-apa banget, itu hal normal banget. Dan pasti kita juga nggak mungkin nggak pernah ngalamin di mana kondisi kita lagi nggak baik-baik aja gitu. Jangan pernah diagnose diri kamu sendiri, karena yang cuma bisa diagnose adalah professional help yang membantu kamu, which is psikiater.
Dan tentunya juga karena itu tadi gitu, kamu pasti jadi akan dikasih treatment yang cocok buat kamu akan seperti apa, minum obatnya akan seperti apa, itu kan nggak bisa sembarangan juga ya, apalagi mengenai kesehatan mental, kayak gitu sih. Dan tentunya juga kondisi diri kita apapun sekarang itu tidak akan menghentikan kita sebagai manusia gitu. Ya kita juga manusia gitu, kita hidup, makan, minum, terus berteman dan lain-lain gitu. Dan itu merupakan sebuah penghalang. Tapi seenggaknya kita tahu bagaimana cara menghadapi diri kita.